Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bicara tentang hakikat rizki. Ada sebuah kisah di kota Madinah tentang seorang fakir miskin. Suatu hari dia melewati jalanan di kota Madinah. Di sepanjang jalan, kanan kiri dia melihat orang-orang, mereka makan daging. Orang ini sedih karena jarang sekali dia bisa makan daging. Kemudian dia pulang dengan rasa jengkel, marah. Sesampainya di rumah, istrinya menyuguhkan untuk si suami ini kedelai rebus. Nah, suami ini terpaksa dengan hati yang jengkel, dia makan itu kedelai rebus. Sambil dia buang kupasan kulitnya keluar jendela. Karena saking bosannya, saking jengkelnya, dia buang keluar jendela, dia buang. Lalu dia berkata kepada istrinya, ini gimana hidup kita, wahai istriku? Orang-orang di luar sana bisa makan daging, kita sampai sekarang masih makannya kedelai rebus. Tak lama kemudian dia keluar. Dia keluar dari rumahnya, dia jalan di pinggir rumahnya. Alangkah kagetnya, dia kaget, terkejut. Ternyata di luar rumahnya, di bawah jendela ada orang tua yang sedang duduk sambil mengambil atau memungut kulit-kulit kedelai rebus yang tadi dibuangnya. Nah, orang tua itu sambil mengambil kulit-kulit buangan kedelai rebus, dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi razzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku rizki tanpa harus mengeluarkan keringat dan tenaga Allah. Sambil makan buangan kedelai rebus, dia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Melihat dan mendengar orang tua tadi, si suami ini kemudian nangis. Sambil dia berkata, Raditu ya Rabbi. Aku ridho ya Allah. Sejak detik itu aku rela dengan apapun yang kau berikan kepada aku ya Allah. Itu kata si suami yang tadi. Maka kita ambil pelajaran dari sini, rizki itu yang penting ngalir. Besar kecil yang penting ada alirannya. Jangan kita berharap mengalir seperti banjir, air banjir, enggak. Jikalau tak bisa berenang, kita akan tenggelam. Aliran rizki kita banyak, tapi kalau kita nggak bisa manfaatin untuk kebaikan, untuk ibadah, justru apa yang datang itu akan menenggelamkan kita. Maka yang penting ada alirannya saja. Besar kecilnya itu kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlena, terbiasa dengan kenikmatan, dengan kelezatan. Kita sibuk dengan permainan. Padahal kita lupa semua yang kita lakukan itu nanti akan ditanya, rezeki kita kemana, dari mana, untuk apa. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Man kanat himmatuhu ma yadkhulu fi batnihi kanat qimatuhu ma kharaja minhu. Barang siapa perhatiannya hanya pada apa yang masuk dalam perutnya, pikiran hatinya semuanya hanya untuk perutnya, maka nilai seseorang tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Ini pelajaran. Dulu saya pikir rizki itu wujudnya hanya uang, banyak pekerjaan, kerjaan lancar, banyak tabungan, banyak aset di sana sini. Intinya adalah rizki itu saya pikir dulu adalah uang atau harta. Tapi setelah mencari tahu makna daripada rizki dalam Islam sesuai yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, ternyata kita salah besar. Kita salah besar. Ternyata langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis itu juga rizki. Langkah kaki yang dimudahkan untuk bisa sholat berjamaah di masjid itu juga rizki. Hati yang Allah jaga, jauh dari rasa iri, dengki, jauh dari kebencian, itu rizki. Punya teman-teman yang soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, itu juga rizki. Saat keadaan kita sulit, penuh keterbatasan,
Nah itu juga rizki, jangan lupa. Kenapa bisa rizki? Karena mungkin jika dalam keadaan sebaliknya, itu justru membuat kita menjadi sombong, kufur, bahkan lupa diri. Ada orang dia punya orang tua sakit-sakitan, jangan lupa itu pun adalah rizki. Kenapa? Karena itu merupakan ladang amal baginya sebagai pembuka pintu surga. Kita punya tubuh yang sehat, itu juga rizki. Bahkan saat kita diuji sakit, itu juga bentuk lain daripada rizki. Karena sakit itu adalah penggugur dosa-dosa kita. Dan ada jutaan daftar lainnya yang semuanya adalah bentuk-bentuk dari rizki yang tidak kita sadari. Justru yang harus kita waspadai adalah ketika kita hidup berkecukupan, penuh dengan kemudahan, penuh dengan kebahagiaan. Padahal begitu banyak hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan. Hati-hati. Banyak harta tapi kita tidak menunaikan hak-hak Allah. Itu namanya istidraj. Jadi ujian berupa banyaknya harta. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari kita maknai lagi hakikat daripada rezeki, bukan hanya sekedar uang. Sehingga kita akan lebih bisa melihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Apapun selain uang masih banyak bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa membuka pikiran hati kita untuk bisa lebih menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.